Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Selvi Herlanda. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana surga dan neraka menurut pandangan Alkitab. Dan ini merupakan sebuah tugas kuliah saya, yaitu Pendidikan Agama Kristen. Secara umum, surga merupakan tempat kediaman Tuhan atau tempat di mana Tuhan Yesus berada, yaitu surga. Yang kedua, surga merupakan tempat tinggal atau tempat kehidupan kekal bagi orang-orang yang percaya kepadanya, bagi orang-orang yang setelah berharap di kehidupannya di dunia ke surga, yaitu kehidupan kekal. Surga merupakan tempat di mana kehidupan kekal bagi orang-orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan Yesus Kristus pada saat dia di dunia. Dan juga surga merupakan tempat yang disediakan Tuhan bagi para pengikutnya seperti malaikat dan orang-orang yang telah percaya kepadanya. Di sini saya akan menggambarkan sedikit tentang bagaimana pengertian surga menurut pandangan Alkitab atau pandangan iman Kristen. Yang pertama, itu merupakan tempat yang dipenuhi dengan sukacita. Sukacita yang benar-benar kekal itu hanya berada di surga atau hanya ada di kerajaan Allah, yaitu Yesus Kristus. Yang kedua, merupakan tempat kebenaran. Yang ketiga, di surga tidak ada yang namanya kehausan, kelaparan, atau namanya tetap tangis. Karena di surga merupakan tempat yang kekal, tempat di mana manusia yang telah masuk ke dalam kerajaan surga atau ke kehidupan yang kekal, yaitu di surga, akan mengalami yang namanya hidup kekal dan bahagia selalu. Tidak ada yang namanya ratap tangis, tidak ada yang namanya kehausan atau kelaparan. Yang keempat itu ada namanya kota yang kudus. Surga atau kehidupan yang kekal itu disebut juga sebagai kota kudus. Seperti yang telah dituliskan dalam kitab Wahyu, yaitu pada surga merupakan kota yang kudus. Di dalam Wahyu pasal 21 ayat 2, saya akan bacakan sedikit di mana tertulis, "Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, Tuhan dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya." Jadi surga merupakan tempat yang kudus atau kota yang kudus di mana Tuhan berada dan tinggal. Yang kelima itu tempat di mana Allah tinggal bersama-sama dengan kita, orang-orang yang telah percaya, orang-orang yang telah datang kepadanya. Kemudian yang keenam, surga merupakan tempat yang sangat indah dan mulia. Yang ketujuh, surga merupakan tempat kehidupan dan penyembuhan. Yang kedelapan, surga merupakan tempat Allah memerintah selama-lamanya. Karena tidak ada Allah selain Tuhan Yesus Kristus di dunia ini, hanya Dia adalah satu-satunya jalan pengharapan kita untuk masuk ke dalam kerajaan surga, untuk menjadi manusia yang hidup kekal di dalam kerajaan surga. Kemudian yang kesembilan adalah surga, tempat di mana tidak ada suatu hal pun yang tidak suci. Oleh karena manusia itu masuk ke dalam kerajaan surga, itu artinya manusia tersebut telah suci. Jikalau manusia itu tidak suci, dia tidak akan bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Kemudian yang ke-10 yaitu kota di mana tidak ada malam. Seperti tertulis pada kitab Wahyu pasal 21 ayat yang ke-25. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Di surga tidak memiliki malam. Kemudian yang ke-10, kota di mana tidak ada namanya malam. Yang ke-11, kota yang disinari dengan kemuliaan Allah. Allah suci dan Allah benar-benar berada dalam kerajaan surga karena kemuliaan hanya ada pada Allah. Yang ke-12 yaitu adalah merupakan tempat kemenangan orang-orang percaya, orang-orang yang telah datang ke kerajaan surga, yang telah
berada di kehidupan yang kekal itu surga adalah orang-orang yang telah percaya, adalah orang yang penuh dengan kemenangan karena telah masuk surga, terhindar dari para dosa dan mempunyai pengampunan. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana pengertian surga menurut pandangan iman Kristen atau menurut Alkitab. Yang kedua, neraka merupakan tempat kematian yang kekal. Tadi yang pertama, surga merupakan kehidupan yang kekal. Kemudian yang kedua, neraka merupakan tempat kematian yang kekal yang disediakan Tuhan bagi mereka yang tidak percaya kepadanya, bagi manusia yang di bumi dan yang tidak percaya kepada Tuhan. Kemudian gambaran neraka menurut pandangan iman Kristen atau menurut Alkitab itu yang pertama, tempat yang sangat gelap seperti yang telah tertulis pada kitab Matius pasal 22 ayat 13. Saya akan baca sedikit, yaitu, lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatkanlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Kedua, yaitu orang-orang yang masuk neraka akan mengalami atau akan melihat yang namanya penuh dengan kesengsaraan. Kalau di surga itu kedamaian, penuh dengan kedamaian, tidak ada yang namanya ratap tangis, tidak ada yang namanya malam, hanya memiliki terang. Namun kalau di neraka hanya memiliki gelap saja, tidak memiliki terang, penuh dengan kesengsaraan. Kemudian yang keempat, penuh dengan penderitaan. Yang kelima, kebinasaan kekal atau kematian yang kekal hanya ada di neraka. Kemudian yang keenam, di mana orang-orang disiksa dengan api neraka atau bara api dan belerang, yaitu juga tertulis pada kitab Wahyu pasal yang ke-21 pada ayat yang ke-8, yaitu, tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan baler delapan dan bara api yang besar dan tidak akan pernah padam. Kemudian yang ke-9, lautan api yang dalam pada neraka tersebut yang akan menelan tubuh manusia atau orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, dan mereka akan mengalami siksaan api neraka atau mengalami kematian kekal. Yang ke-10, manusia yang masuk ke dalam api neraka akan mengalami pemisahan itu antara manusia yang masuk surga dan manusia yang masuk neraka. Yang baik atau yang percaya kepada Tuhan akan masuk surga, dan yang tidak percaya atau manusia tidak suci akan masuk ke dalam api neraka atau kematian kekal tersebut. Kemudian yang ke-11, yaitu tempat penuh dengan orang-orang yang tidak suci, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, orang-orang yang dalam dunia di bumi. Kemudian yang ke-11, orang yang masuk ke dalam api neraka adalah orang-orang yang memiliki sikap atau tubuh yang tidak suci, karena mereka sama sekali atau mungkin di dalam hidupnya di dunia atau di bumi tidak percaya kepada Tuhan, atau mungkin keyakinannya berbeda, atau mungkin mereka percaya kepada berhala atau patung-patung atau sebagainya, karena Tuhan hanya punya satu jalan, yaitu datang kepadanya, bersujud dan menyembah Dia, karena Dia adalah Bapa kita, karena kita adalah anaknya yang kudus dan selalu percaya. Orang-orang percaya akan datang kepadanya dan akan mengalami kehidupan yang kekal, yaitu di kerajaan surga. Baiklah, dari semua pengertian surga dan neraka yang telah saya bacakan, saya jelaskan tadi, bahwa oleh karena itu hendaklah kita tidak bergantung lagi kepada dunia ini, main kepada janji Tuhan Yesus Kristus, yaitu surga yang akan kita tempati suatu hari nanti. Bagaimana cara kita menghargai Tuhan Yesus dalam hidup kita, dan bagaimana cara kita menantikan surga itu dengan percaya akan Tuhan. Dan atau sudahkah kamu menanamkan iman Kristen atau iman kepercayaanmu? Sudahkah benar-benar engkau membuat Tuhan senang kepadamu, atau sudahkah engkau
kehidupan yang kekal di bumi itu tidak ada. Kehidupan yang kekal hanya berada di surga, yaitu kehidupan yang penuh damai dan sukacita, yang penuh dengan Roh Kudus, dan kehidupan yang damai sejahtera, yaitu hanya berada di surga. Harapkan firman-Nya dalam hidup kita, dan bagaimana juga hati kita bisa menerima Tuhan di dalam hidup kita. Sekian penjelasan mengenai surga dan neraka dari saya. Terima kasih kepada ibu dosen dan teman-teman semua yang sudah menonton atau mendengarkan penjelasan saya. Mungkin dari setiap penjelasan yang sudah saya berikan ada yang tidak jelas, mungkin ada juga yang masih saya sebutkan belepotan atau memang tidak dimengerti. Saya mohon maaf dan terima kasih sudah mendengarkannya. Tuhan Yesus memberkati atas semua yang telah kita perbuat ini, dan yakinkanlah bahwa kita masuk ke dalam kerajaan Allah, yaitu di kehidupan yang kekal, yaitu di surga. Terima kasih. Shalom dan selamat pagi.